Proses fertilisasi. Secara sederhana, proses fertilisasi bisa dikatakan sebagai meleburnya atau sel sperma dengan sel telur. Fertilisasi terbagi menjadi fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal merupakan pembuahan ovum yang terjadi oleh sperma yang terjadi di dalam tubuh organisme. Nah, pembuahan ini terjadi bisa dengan cara ovipar bertelur ya. Contohnya terjadi pada aves, insekta dan sebagian mamalia seperti monotremata. Lalu ada ovovivipar, ini terjadi contohnya pada sebagian besar reptilia, dan terakhir bisa secara vivipar atau beranak. Ini umumnya terjadi pada sebagian besar mamalia. Berikut adalah ilustrasi dari fertilisasi internal. Bisa kita lihat bahwa fertilisasi internal ini terjadi di dalam tubuh organisme, yaitu di sini terjadi di tuba Fallopi. Bisa dilihat di gambar kiri, dan video yang kanan memperlihatkan bahwa sperma ini membuahi sel telur di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada fertilisasi eksternal, yaitu fertilisasi yang terjadi di luar tubuh organismenya. Contohnya seperti katak membuahi telur-telurnya ketika telurnya sudah dikeluarkan oleh katak betina dan pembuahan terjadi di dalam air. Nah, ciri telur yang melakukan fertilisasi secara eksternal ini biasanya telurnya dilapisi oleh lendir sebagai pelindung. Nah, fertilisasi eksternal contohnya terjadi pada sebagian besar Pisces dan amfibia. Berikut adalah ilustrasi bagaimana fertilisasi eksternal terjadi ya. Jadi pertama ini contohnya pada ikan Pisces, ikan betina menyimpan telurnya terlebih dahulu di tempat yang aman. Lalu ikan jantan membuahi telurnya di luar tubuh ikan betina. Tuh. Jadi fertilisasi terjadi di dalam air. Fertilisasi eksternal dan internal memiliki beberapa perbedaan. Nah, bisa kita lihat perbedaannya. Salah satunya adalah di sini di fertilisasi eksternal, gambar sebelah kiri yang A, yang terjadi pada kelompok Pisces, tidak ada cangkang telur ya, membran telurnya gitu. Sedangkan pada yang B, gambar B, itu fertilisasi terjadi pada tikus, yaitu fertilisasi internal. Nah, di sini telurnya memiliki sel membran seperti itu. Selanjutnya ada reaksi akrosom. Reaksi akrosom ini merupakan pelepasan enzim penetrasi yang memungkinkan spermatozoa dapat menembus zona pelosida. Dengan kata lain bisa menembus ovumnya ya, bisa membuahi. Berikut ada video ilustrasi reaksi akrosom. Itu yang titik-titik biru barusan adalah enzim, ilustrasi enzimnya, dan ketika enzim itu dilepaskan maka sperma kemudian akan mulai melaju menembus bagian granulositnya baru sampai sehingga nanti akan menembus zona pelusidanya. Di sini hanya satu sperma yang akan menembus ya, akan bisa menembus satu sel telurnya. Selanjutnya reaksi granular cortex. Ketika tadi sperma sudah bisa menembus zona pelusida, maka granular cortex akan menghasilkan enzim itu akan mencegah sperma lain untuk masuk. Berikut adalah video ilustrasinya. Di sini bisa kita lihat bahwa spermatozoa yang lain tidak dapat menembus zona pelusida karena diblokir oleh enzim yang dihasilkan oleh granular cortex. Selanjutnya ada kembar monozigot. Kembar monozigot ini terjadi apabila satu sel telur dibuahi oleh satu sperma. Tapi kemudian dalam tahap pembelahannya akan membelah menjadi dua zigot, dua janin yang kemudian menjadi kembar identik. Dan kembar identik ini biasanya memiliki sifat karakteristik yang sangat mirip dan juga jenis kelamin yang sama karena berasal dari sel telur dan sperma yang sama. Berikut contoh-contoh kasus kembar monozigot atau kembar identik. Bisa kita lihat bahwa
Secara fisik tampilan mereka sangat sulit dibedakan, sangat mirip, dan juga jenis kelamin mereka sama. Berikut adalah ilustrasi bagaimana kembar monozigot terjadi. Seperti biasa, terjadi terlebih dahulu fertilisasi, sperma membuahi sel telur, lalu terjadi meiosis, terus berkembang, dan ketika nanti membelah pada tahap pembelahan akan membelah menjadi dua, dan inilah yang disebut monozygote twins atau kembar monozigot. Selain kembar monozigot, ada juga kembar polizigot. Kembar polizigot ini terjadi ketika dua sel telur dibuahi oleh dua sperma dan menjadi dua individu, ya, dua zigot seperti itu. Sehingga kembar polizigot ini biasanya tidak identik, memiliki sifat yang cenderung berbeda dan juga bisa jenis kelaminnya berbeda. Ini adalah gambar contoh kasus kembar polizigot. Bisa kita lihat ada anak laki-laki dan perempuan yang kembar meskipun tampang mereka berbeda, tidak begitu mirip, dan juga ada dua laki-laki yang tidak begitu mirip padahal kembar. Lalu di sebelah kanan ada video ilustrasi bagaimana dizigot atau polizigot ini terjadi. Kita lihat bahwa ada dua sel telur yang dibuahi oleh dua sperma berbeda, lalu berkembang, dan kemudian masing-masing sel telur itu akan berkembang menjadi zigot. Bisa kita lihat di sini, terus berkembang menjadi dua zigot, dua janin yang berbeda nantinya juga. Lalu ada juga kembar siam. Kembar siam ini adalah sebuah peristiwa di mana anak kembar memiliki satu bagian tubuh atau bahkan beberapa bagian tubuh yang menyatu. Ini terjadi karena kembar monozigot yang membelahnya lebih dari waktu 13 hari atau dari waktu yang seharusnya, sehingga gagal membelah. Jadi pembelahannya tidak sempurna sehingga masih ada bagian tubuh yang menyatu. Ini adalah ilustrasi bagaimana kembar siam terjadi. Seperti biasa, sel sperma membuahi sel terlebih dahulu, terjadi pembelahan. Kemudian ketika tahap perkembangannya, pembelahannya tidak terjadi secara tidak sempurna dan gagal membelah sehingga masih menyatu seperti itu, sehingga ketika menjadi janin pun tubuhnya menyatu. Ada juga fetus in fetu. Fetus in fetu ini adalah keadaan dalam satu embrio ada janin kembar dan kembarannya tersebut menempel, ya, pada janin yang lainnya. Jadi seakan-akan bayi yang lahir itu hamil, padahal itu adalah kembarannya yang berkembang bersama dia, tapi berkembangnya di dalam tubuh bayi yang lahir tersebut. Ini adalah video ilustrasinya bagaimana fetus in fetu itu. Jadi ketika masih janin bayi, ternyata di dalam tubuhnya ada kembarannya yang berkembang. Tuh. Ada bayi yang berkembang di dalam tubuhnya, dan ini ketika lahir pun akan terus ikut berkembang. Pola atau arah pembelahan zigot dan asal telur. Ovum memiliki berbagai tipe berdasarkan jumlah dan letak yolknya. Pertama, ada isolesital atau homolesital. Tipe telur ini memiliki yolk yang tersebar merata di seluruh ovum dengan jumlah yang sedikit. Telur memiliki dua kutub, yaitu kutub animal dan kutub vegetal. Kutub animal mengandung mikromer, sedangkan kutub vegetal memiliki makromer. Berikut beberapa jenis simetri pembelahan yang ada pada isolesital, yaitu radial pada Echinodermata dan Amphioxus, spiral pada Mollusca dan Annelida, bilateral pada Tunicata, dan rotasi pada Mamalia. Pembelahan pada Echinodermata contohnya pada bulu babi. Setelah fertilisasi, sel telur melakukan pembelahan. Pada pembelahan pertama, arahnya vertikal atau meridional dan menghasilkan blastomer yang simetris berjumlah 2. Pada pembelahan kedua, arahnya tegak lurus vertikal pada pembelahan pertama dan menghasilkan blastomer yang simetris berjumlah 4. Pada pembelahan ketiga, arahnya horizontal atau ekuatorial dan menghasilkan blastomer simetris berjumlah 8. Pada pembelahan keempat, arah pembelahannya vertikal namun terjadi 2 kali pembelahan. Blastomer simetris berjumlah 16. Pada pembelahan kelima, arah pembelahannya ekuatorial namun terjadi 2 kali pembelahan.
blastomer simetris berjumlah 32. Berikut merupakan video pembelahan pada bulu babi. In the sea urchin, the entire egg undergoes cleavage, or also known as holoblastic cleavage. The first cleavage plane passes through the animal-vegetal axis and splits the zygote into two blastomeres. The second cleavage plane also passes through the animal-vegetal axis, but is oriented perpendicular to the first. The third cleavage plane produces 8 cells and is equatorial. Experiments reveal that individual blastomeres are no longer equivalent at the 8-cell stage, and that isolated blastomeres can no longer form an entire larva, only parts of the larva. Cleavage becomes irregular after the third division occurs. Thus, in some species, there is a distinct 12-cell stage preceding the 16-cell stage. When the fourth cleavage is fully completed, 3 tiers for a total of 16 cells are established. A tier nearest the animal pole consisting of 8 blastomeres that are now called the mesomeres. A tier nearest the vegetal pole consisting of 4 smaller blastomeres that are now called the micromeres, and a tier in between consisting of 4 larger blastomeres that are now called the macromeres. Cleavage ultimately establishes 5 tiers of cells for a total of 32 cells. The 8 mesomeres in the animal hemisphere divide to form 2 tiers of 8 cells each. The upper tier of 8 cells are now called the AN sub 1 blastomeres, and the lower tier of 8 cells are now called the AN sub 2 blastomeres. The 4 macromeres divide longitudinally to form 1 tier of 8 blastomeres, all of which are still called macromeres. The 4 micromeres divide to form 2 tiers of 4 cells each. The upper tier of cells are called the large macromeres, and the lower tier of cells nearest the vegetal pole are called the smallest micromeres. Telolesita merupakan tipe telur dengan jumlah yolk yang banyak, namun tidak merata atau berada di salah satu sisi pada sel ovum. Contohnya pada amfibia, lamprey, dan lungfish. Kutub yang terdapat banyak yolk disebut kutub vegetal, sedangkan kutub yang tidak terdapat yolk disebut kutub animal, dan posisi inti selnya lebih dekat ke arah kutub animal. Berikut adalah bagian-bagian dari tipe telur pada Telolesita. Terdapat sitoplasma, nukleus, dan yolk. Pada amfibi dengan tipe telur Telolesita, sehingga pembelahannya adalah total 3 ekual. Blastomer yang dihasilkan tidak sama besar stadium pembelahan. Pembelahan pertama meridional, melalui kutub anima dan vegetatif, dan membelah daerah kelabu, jumlah selnya ada 2. Selanjutnya pembelahan kedua meridional, dan tegak lurus pada bagian pembelahan 1, jumlah selnya ada 4. Pembelahan ketiga horizontal, dan tegak lurus pada bidang 1 dan 2, hanya letaknya lebih ke arah kutub anima, sehingga blastomer yang dihasilkan tidak sama besar, yaitu 4 makromer di daerah anima dan 4 makromer di daerah vegetatif, jumlah selnya ada 8. Kemudian pembelahan keempat yaitu meridional dan simultan, jumlah selnya ada 16. Selanjutnya pembelahan kelima, horizontal dan simultan, jumlahnya ada 32. Setelah pembelahan kelima, pembelahan mikromer selalu lebih cepat dari makromer, dan akhirnya akan terbentuk bola berongga yang disebut blastula atau soloblastula. Atap rongga blastula tipis dan terdiri dari sel-sel kecil atau mikromer, sedangkan dasarnya terdiri dari makromer yang berisi penuh dengan butir-butir yolk. Hasil dari pembelahan ini yaitu seloblastula lapis banyak. Tipe telur selanjutnya yaitu megalesital. Hewan yang memiliki tipe telur megalesital yaitu aves dan reptil. Pada tipe telur ini, tipe pembelahan yang terjadi adalah meroblastik. Tipe pembelahan meroblastik pada aves disebut juga tipe parsial, karena sebelum satu pembelahan selesai, pembelahan tahap selanjutnya sudah terjadi. Tipe pembelahan meroblastik berada pada bagian kecil kutub animal. Pada aves tepatnya berada pada germinal disk. Disebut disk karena pembelahan yang dilakukan hanya pada bagian inti sel yang berada pada kutub animal, dan jika dilihat dari bagian sisi atas pada saat pembelahan atau hasil morulanya berbentuk seperti piringan atau disk yang disebut juga simetri diskoidal. Pada pembelahan yang pertama, jumlah sel yang dihasilkan yaitu 2 dengan arah vertikal dan berbentuk simetris.
Pada pembelahan yang kedua, jumlah sel yang dihasilkan yaitu 4 dengan arah vertikal dan berbentuk simetris. Pada pembelahan yang ketiga, jumlah sel yaitu 8 dengan arah vertikal dan bentuknya menjadi asimetris. Pada pembelahan yang keempat, jumlah sel yang dihasilkan yaitu 16 dengan arah 2 kali vertikal dan berbentuk asimetris. Dan pada pembelahan yang kelima, jumlah sel yang dihasilkan yaitu 32 dengan arah horizontal dan sel berbentuk asimetris. Pada tipe telur sentrolesital, yolk terkonsentrasi di tengah dan sitoplasma berada di permukaan mengelilingi yolk, dengan inti sel berada di tengah. Sentrolesital memiliki cadangan makanan yang sangat banyak serta perkembangan embrio di luar tubuh. Bagian-bagian pada sentrolesital yaitu sitoplasma, inti sel, dan yolk. Contoh hewan dengan tipe telur sentrolesital yaitu insekta dan arthropoda. Selama berlangsungnya pembelahan zigot, bidang-bidang yang ditempuh selama mitosis secara umum adalah bidang meridian, bidang vertikal, bidang ekuator, dan bidang latitudinal. Tipe pembelahan sentrolesital adalah meroblastik, yaitu blastomer hasil pembelahan tidak terpisah secara sempurna. Dalam jenis ini, alur pembelahan terbatas pada sitoplasma aktif yang ditemukan baik di kutub animal pada telur makrolesital atau di sekitar telur pada telur sentrolesital. Lalu blastulanya berbentuk bundar hingga silindris, blastula tidak memiliki rongga, dan simetri pembelahannya superfisial. Pembelahan superfisial meroblastik dapat dijumpai pada serangga dan arthropoda lainnya. Inti zigot pada bagian tengah telur membelah secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Pada Drosophila dihasilkan inti sebanyak 256. Inti-inti tersebut dinamakan energit. Energit selanjutnya bermigrasi ke bagian tepi telur. Masing-masing inti dikelilingi oleh sebagian kecil sitoplasma asal. Embrio pada saat ini disebut stadium syncytial blastoderm. Massa sitoplasma pada bagian tengah telur menjadi hancur dan hilang. Inti yang bermigrasi ke bagian posterior telur kembali ditutupi oleh membran sel yang baru untuk membentuk polesel pada embrio. Sel-sel tersebut kelak akan menjadi sel kelamin pada saat dewasa. Setelah polesel terbentuk, membran oosit melipat ke dalam di antara inti, sehingga pada akhirnya setiap inti menjadi satu sel tunggal dan menghasilkan blastoderm seluler. Yolk pada serangga terkonsentrasi di tengah telur. Inti anak yang dihasilkan oleh mitosis inti zigot tetap tersuspensi dalam kompartemen telur tunggal. Setelah beberapa ribu nukleus diproduksi, mereka bermigrasi ke tepi sel telur yang kaya sitoplasma. Baru